Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ini adalah operasi biner. Nah, sebelum kita masuk ke operasi biner, saya akan menjelaskan apa itu yang dikatakan dengan operasi biner. Nah, operasi biner pada himpunan tak kosong, yaitu himpunan S, ini adalah pemetaan dari S operasi S kepada S. Jadi operasi biner di himpunan tak kosong, yaitu himpunannya kita anggapkanlah S, itu adalah pemetaan dari S operasi S kepada S. Nah, di mana untuk operasi biner notasi yang sering digunakan itu adalah tanda tambah, simbol kali, simbol bintang, simbol bulat penuh, simbol bulat yang di dalam bulatan ini terdapat tanda tambah, kemudian simbol bulat yang di dalamnya terdapat tanda kali, atau simbol-simbol yang lain juga boleh. Jadi simbol ini adalah simbol dari operasi biner. Tidak hanya ini, tapi banyak juga simbol yang lain. Terserah kita mau mengambil simbol yang mana. Intinya itu adalah simbol untuk dari operasi biner. Nah, yang mana simbol ini kita pergunakan untuk memasangkan atau memetakan elemen A dan B ke suatu elemen C. Nah, jadi simbol yang ini ataupun simbol yang lain itu kita gunakan untuk memasangkan elemen A dan B. Jadi ada 3 elemen sini, elemen A dan B ke suatu elemen C. Jadi kita ingin memasangkan antara elemen A dan B ke elemen C. Nah, untuk memasangkan suatu elemen ini ke elemen yang lainnya itu perlu menggunakan notasi. Nah, notasi inilah yang digunakan dalam operasi biner. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah untuk penulisan dari operasi biner, yaitu A. Di sini untuk tanda bintang ini dibaca dengan operasi. Jadi A operasi B. A operasi B sama dengan C. Mengapa A operasi B sama dengan C? Ini adalah tadi untuk memasangkan atau memetakan elemen A dan B ke suatu elemen C. Jadi kita ingin memasangkan operasi antara A operasi B itu ke C. Jadi inilah untuk mengenai operasi biner. Pengantar kita pertama mengenai operasi biner. Perlu diingat di sini untuk notasi yang kita gunakan terserah mau pilih yang mana. Di sini saya menggunakan tanda bintang. Boleh menggunakan tambah, menggunakan perkalian, bulat penuh ataupun yang lainnya. Tapi intinya ini adalah untuk simbol dari operasi biner. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai di dalam operasi biner itu, operasi-operasi yang akan kita temukan pada operasi biner itu adalah operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, perpangkatan pada bilangan real. Pada bilangan real yaitu adalah contoh-contoh dari operasi biner. Jadi perlu kita ingat semua bahwa untuk operasi biner itu hanyalah khusus dari penjumlahan, perkalian, pembagian, perpangkatan pada bilangan real. Nah, hasil dari sebuah operasi biner, misalnya kita menggunakan simbol dari bulat yang isinya itu adalah kali. Nah, pada elemen A dan B itu akan kita tulis sebagai berikut seperti ini. A simbol dari operasi biner yaitu kita menggunakan yang bulat di dalamnya itu terdapat tanda kali B. Jadi untuk bacaannya ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu adalah A operasi B. Atau boleh juga kita tidak menggunakan simbol yang ini juga boleh. Terserah kita ingin menggunakan yang mana, tapi pada intinya itu ia sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh agar kita lebih paham mengenai operasi biner. Nah, jadi contoh 1, kita misalkan B ini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, jadi kita tahu tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa di dalam operasi biner itu terdapat bermacam-macam operasi. Ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita fokusnya yaitu adalah operasi penjumlahan atau operasi tambah atau penjumlahan pada B. B ini adalah himpunan bilangan bulat, merupakan operasi biner. Tadi sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Itu adalah ada operasi penjumlahan tadi. Nah, karena operasi penjumlahan merupakan pemetaan dari B operasi B, memetakan B tadi di video di pembahasan sebelumnya, yaitu di mana
semua anggota A dan B ini adalah bilangan dari operasi biner, yaitu B operasi B. Maka untuk A tambah B, itu adalah anggota dari himpunan bilangan bulat B. B ini adalah himpunan bilangan bulat. Karena mengapa demikian dia termasuk ke dalam anggota dari himpunan bilangan bulat? Karena jumlah dua bilangan bulat ia akan menghasilkan suatu bilangan bulat pula. Jadi begitu untuk yang operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dari B operasi B yang memasangkan dengan B atau memetakan B, yaitu dimana semua anggota A dan B itu juga merupakan anggota dari operasi dari B operasi B. Maka A tambah B itu dia merupakan himpunan bilangan bulat. Mengapa demikian? Karena kita tahu kalau untuk penjumlahan bilangan bulat, kalau dijumlahkan dengan bilangan bulat hasilnya tetap bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang operasi biner di pembagian. Tadi saya ingatkan kembali, tadi saya sudah menjelaskan tentang operasi pada biner, yaitu ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas tentang yang operasi penjumlahan, bahwa di operasi penjumlahan tadi dia terbukti anggotanya adalah himpunan bilangan bulat. Tapi yang untuk yang kedua ini kita akan membuktikan apakah operasi pembagian ini juga merupakan himpunan bilangan bulat juga. Nah, jadi kita pertama, untuk operasi pembagian pada B itu bukan merupakan operasi biner pada B. Jadi untuk operasi pembagian pada himpunan bilangan bulat B ini bukan merupakan operasi biner. Nah, mengapa demikian? Kita akan masuk ke pembahasannya. Dia tidak termasuk ke operasi biner pada B atau himpunan bilangan bulat itu karena terdapat A dan B itu adalah anggota bilangan bulat tadi. Karena A dan B ini adalah, kita tahu tadi A, B ini kita misalkan sebagai bilangan bulat. Maka dia ini A dan B ini dia merupakan anggota dari B. Sedemikian sehingga kalau A membagi B, tentu dia bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Mengapa demikian? Nah, sekarang kita misalkan A ini adalah 3, B ini adalah 4. Ini ada merupakan anggota dari bilangan bulat. Ini merupakan anggota dari bilangan bulat. Dan ketika kita ganti A-nya 3, B-nya 4, itu adalah 3 bagi 4. Sedangkan 3 bagi 4 dia hasilnya tidak bulat. Makanya di sini hasilnya menjadi 3 bagi 4 ini bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan himpunan bilangan bulat, maaf. Jadi seperti itu mengenai operasi pembagian yang maksudnya pada B ini bukan merupakan operasi biner. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini didefinisikan operasi tanda bintang ini. Kita misalkan saja operasi bintang ini untuk membuktikan ya. Operasi bintang pada Z. Z ini adalah bilangan bulat dengan syarat untuk setiap B ini adalah anggota dari bilangan bulat. Yang mana A operasi B itu sama dengan A membagi B. Apakah operasi yang ini itu merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat? Nah, jadi kita ingin membuktikan apakah operasi dari A operasi B sama dengan A bagi B ini merupakan operasi biner pada bilangan bulat. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita akan memperhatikan bahwa jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka A operasi B itu sama dengan, kita ganti nilai A dan B-nya itu adalah 1 dan 2. A-nya 1, operasi dari B-nya adalah 2. Sama dengan, karena tadi di soal dikatakan bahwa A operasi B sama dengan A membagi B. Jadi A operasi B sama dengan 1 operasi 2 sama dengan A bagi B. 1 bagi 2 yang sudah jelas dia ini bukan anggota dari bilangan bulat. Nah, mengapa dia bukan menjadi anggota bilangan bulat? Itu karena kalau 1 bagi 2 dia itu tidak bulat. Maka dia ini bukan dari anggota dari operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Jadi operasi untuk yang bintang ini itu dia tidak memenuhi operasi biner pada himpunan bilangan bulat.
Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan lagi bahwa jika A-nya sama dengan 1, B sama dengan 0, maka dia akan berakibat seperti A operasi B sama dengan yang tadi, itu akan sama dengan 1 operasi 0 sama dengan 1 bagi 0. Nah, 1 bagi 0 ini dia tidak terdefinisi. Tidak bisa kita katakan bahwa dia ini apakah anggota bilangan bulat atau dia bukan anggota bilangan bulat. Karena kita tahu bahwa 1 bagi 0 itu dia tidak didefinisikan. Jadi bahwa dapat kita simpulkan kalau operasi bintang tadi itu bukan merupakan operasi biner pada bilangan bulat. Jadi itulah mengenai pembuktian dari operasi biner kalau seandainya kita kaitkan pada operasi pembagian. Jadi kalau untuk operasi pembagian itu bukan merupakan operasi biner pada bilangan bulat, khususnya pada bilangan bulat. Nah, mungkin itu saja mengenai pembahasan mengenai operasi biner untuk kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi biner. Nah, yang pertama itu ada namanya sifat komutatif. Nah, apa itu sifat komutatif? Nah, kita lihat. Dikatakan komutatif jika A dioperasikan ke B itu sama juga dengan B dioperasikan ke A jika setiap anggota A dan B itu adalah elemen S. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, ambil sembarang X dan Y, nah maka berlaku X ditambah Y itu sama juga dengan Y ditambah X. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang berupa angka. 2 ditambah 3 itu sama juga dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian 3 ditambah 2 itu sama juga dengan 5. Nah, itu berlaku sifat komutatif. Kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Buktikan X dioperasikan ke Y itu sama dengan X ditambah Y dikurang 1 bersifat komutatif. Nah, kita akan membuktikan bahwa X dioperasikan ke Y itu sama dengan X ditambah Y dikurang 1. Nah, kita tulis X bintang Y sama dengan X ditambah Y dikurang 1. Kemudian Y ditambah X dikurang 1 itu sama dengan Y ditambah Y bintang X. Nah, ini terbukti bahwa bersifat komutatif. Karena X dioperasikan ke Y sama dengan Y dioperasikan ke X. Berarti terbukti komutatif bahwa X bintang Y itu sama dengan X tambah Y kurang 1 itu sama dengan X kita operasikan ke Y sama dengan Y dioperasikan ke X. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, kita lihat apa itu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif jika A star B star C itu sama juga dengan A star dalam kurung B star C tutup kurung. Nah, jika setiap anggota A, B, dan C itu adalah elemen S. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke dalam contoh. Contoh yang pertama, ambil sembarang X, Y, Z. Nah, maka berlaku dalam kurung X tambah Y tutup kurung ditambah Z itu sama juga dengan X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Buktikan bahwa X star Y dalam kurung Y ditambah Z itu sama juga dengan X ditambah Y dikurang 1 bersifat asosiatif. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa X star Y dalam kurung Y tambah Z itu sama juga dengan X ditambah Y dikurang 1 yang bersifat asosiatif. Nah, kita tulis X star Y dalam kurung Y ditambah Z sama dengan, kita kembali ke
sama dengan kita kembali ke definisi yang pertama. X star Y dalam kurung X star Y star Z. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa nantinya ini akan sama dengan bentuk yang ini. Kita tulis X star dalam kurung Y star Z itu sama dengan X ditambah Y dikurang 1. Ini kan soalnya. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa soal ini akan sama nantinya dengan definisi yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan. X ditambah Y ditambah Z dikurang 1. Kemudian X ditambah Y ditambah Z dikurang 1 dikurang lagi 1. Kemudian X ditambah Y dikurang 1 ditambah Z dikurang 1. Ini nanti dikalikan ke dalam, nanti Z ini kita keluarkan. Kemudian X ditambah Y dikurang 1 star Z itu sama dengan X star Y sama dengan star Z. Nah, maka terbukti asosiatif. Nah, jadi maka terbuktilah bahwa X star dalam kurung Y star Z itu sama juga dengan X dalam kurung X star Y star Z. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam sifat yang ketiga, yaitu mempunyai sifat identitas. Nah, apa itu sifat identitas? Kita lihat, jika terdapat E sedemikian sehingga A bila dioperasikan ke E, maka hasilnya adalah A. Jika untuk setiap anggota A itu adalah elemen S. Nah, di sifat identitas itu terdapat dua identitas, yaitu yang pertama ada identitas kiri dan identitas kanan. Nah, identitas kiri itu jika terdapat E1 sedemikian sehingga E1 bila dioperasikan ke A itu maka hasilnya adalah A. Jika untuk setiap bilangan A adalah himpunan semesta. Kemudian identitas kanan, jika terdapat E2 sedemikian sehingga A bila dioperasikan ke E2 adalah A, jika setiap anggota A adalah himpunan S. Nah, kita lihat identitas kiri. E ini terletak di sebelah kiri dan sedangkan A itu terletak di sebelah kanan, maka dikatakan identitas kiri. Sedangkan identitas kanan, E2-nya itu berada di sebelah kanan sedangkan A itu berada di sebelah kiri, makanya dikatakan identitas kanan. Nah, untuk lebih jelas kita lihat ke dalam contoh soal. Di contoh ada Z plus, itu adalah himpunan bilangan pelat positif. Nah, bahwa operasi itu dapat didefinisikan sebagai berikut. A bila dioperasikan ke B, maka hasilnya adalah A, jika setiap anggota A dan B itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Nah, operasi ini dikatakan operasi biner, tetapi tidak berlaku sifat komutatif. Karena kalau kita misalkan A itu sama dengan 5, A itu sama dengan 5 dan B itu kita misalkan dengan 7, maka kita substitusikan nilai A dan B itu ke operasi biner yang di atas yang didefinisikan tadi. Nah, maka dapatlah 5 ditambah 7 itu kan sama dengan 5, sedangkan 7 ditambah 5 kan sama dengan 7. Nah, jadi untuk A operasi B itu tidak sama dengan B operasi A, maka tidak berlaku sifat komutatif. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam sifat yang keempat, yaitu mempunyai sifat inverse. Nah, apa itu sifat inverse? Nah, jika untuk setiap A terdapat A inverse, A pangkat min 1 ini dibaca A inverse. Sedemikian sehingga A bila dioperasikan ke A inverse, maka hasilnya sama dengan A inverse dioperasikan ke A itu sama dengan E. Nah, di mana E ini adalah elemen identitas untuk operasi perkalian, operasi biner, dan A inverse disebut inverse dari elemen A itu sendiri. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke dalam contoh. Nah, di sini ada contoh. Inverse penjumlahan untuk sembarang bilangan P adalah inverse P karena P ditambah dengan
min P itu sama dengan 0. Kita contoh lain. Misalkan 2 ditambah dengan min 2 itu sama dengan 0. Kenapa? 2 seperti ini. 2 ditambah dengan min 2. Berarti ini positif dikali negatif. Sama juga dengan ini. Nah, untuk sifat yang kelima, kita lihat sifat operasi biner yang kelima. Distributif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian jika untuk setiap A, B, C berlaku. A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama juga dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita lihat. A dikali B, nah ini A dikali B ditambah, karena di sini penjumlahan maka di sini kita bikin penjumlahan, dikali lagi dengan A dikali C. Nah itu sama saja artinya. Dan dalam kurung B ditambah C dikali A itu sama juga dengan B dikali A ditambah C dikali A. Kita lihat maksudnya di sini B dikali A. Nah ini dia B dikali A ditambah, karena di sini penjumlahan kita bikin sini penjumlahan. C kemudian kita kali dengan C dikali A, itu sama saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam contoh pada sifat operasi biner yang kelima. Nah, di sini operasi perkalian bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan, karena untuk setiap bilangan A, B, C itu berlaku A dikali B ditambah C itu sama juga dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan B ditambah C dikali A itu sama juga dengan B dikali A ditambah C dikali A. Seperti yang sudah saya jelaskan seperti definisi sebelumnya. Kita lihat A dikali B ditambah C. Ini kita kalikan dulu A dikali B, kemudian kita tambahkan. Sini ditambah, maka di sini tambah, kemudian A dikalikan ke C. Nah, hasil ini pasti sama juga dengan hasil yang ini. Nah, kemudian B ditambah C dikali A. Kita lihat B ini kita kali ke A, jadi B dikali A ditambah, karena di sini tambah, maka di sini juga tambah. Kemudian C dikali A. Nah, operasi penjumlahan tidak bersifat distributif terhadap operasi perkalian. Kita lihat, operasi penjumlahan tidak bersifat distributif terhadap operasi perkalian, karena terdapat P, Q, dan R di mana kita lihat. Nah, maksudnya operasi penjumlahan ini tidak bersifat distributif terhadap operasi perkalian. Nah, dia bersifat distributif kalau operasi perkalian ini distributif terhadap operasi penjumlahan. Kita lihat, P ditambah Q dikali R itu tidak sama dengan P ditambah Q dikali P ditambah R. Seperti kita lihat pada soal ini. 2 ditambah 3 dalam kurung 3 dikali 4 itu tidak sama dengan 2 ditambah 3 kemudian kita kalikan dengan 2 ditambah 4. Coba kita buktikan. 2 ditambah 3 kali 4 adalah 12. Itu tidak sama dengan 2 ditambah 3 adalah 5, kemudian 2 ditambah 4 itu adalah 6. Ini 2 ditambah 12 adalah 14. Kemudian 5 dikali 6 itu adalah 30. Berkah itu tidak sama. Nah, seperti itu contoh operasi distributif terhadap operasi penjumlahan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang operasi biner yang sebelumnya itu telah dijelaskan oleh saudari Aumi Fadira, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tersebut. Operasi biner mempunyai dua bagian dari definisi. Jika dilihat dari definisi operasi biner itu, operasi biner ini memiliki dua bagian, yang mana bagian pertama itu ada definisi tertutup atau close, dan yang kedua terdefinisikan dengan baik atau well defined. Kita lihat yang pertama dulu, itu definisi tertutup atau close. Pengertiannya, setiap X, Y merupakan anggota dari X, maka berlaku X star Y merupakan anggota dari X, atau dengan maksudnya, jika X, Y dalam X, maka X, Y itu juga masih di dalam X. Atau dengan kata lain, X dan Y merupakan anggota dari X, maka X star Y merupakan anggota dari X. Kita lanjut definisi yang kedua. Bagian yang kedua yaitu terdefinisikan dengan baik atau well defined. Pengertiannya, untuk setiap pasangan berurutan X, Y
merupakan anggota dari X dikawankan dengan tepat satu nilai X star Y. Selanjutnya kita akan melihat contohnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh dari operasi biner yang mempunyai dua bagian dari definisi. Kita lihat contohnya. Diketahui n himpunan bilangan bulat positif. Didefinisikan operasi star dengan aturan X star Y sama dengan X ditambah Y. Di sini kan diketahui bahwa n himpunan bilangan bulat positif, otomatis himpunan nilai n itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti yang kita tahu bahwa n itu adalah bilangan bulat positif. Yang bilangan bulat itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya yang bernilai positif. Lalu di sini di contohnya kita akan menunjukkan atau membuktikan bahwa operasi star ini merupakan operasi dari operasi biner. Di sini jelas bahwa operasi star ini terdefinisikan dengan baik karena rumus dari ini tadi X tambah Y memberikan hasil yang tunggal untuk setiap X, Y dalam N. Kenapa dia memberikan hasil yang tunggal? Kita lihat nilai N tadi, nilai N kan positif, otomatis dari hasil X ditambah Y akan memberi hasil yang tunggal, memberikan hasil tunggal untuk setiap X, Y dalam N. Kita lanjutkan. Jika kita diambil untuk sembarang X, Y dalam N, maka dihasilkan bahwa X tambah Y besar dari 0 apabila X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Nah, di sini X itu ditambah Y akan besar dari nilainya itu akan besar dari 0 apabila nilai X-nya itu juga besar dari 0 dan nilai Y-nya itu juga besar dari 0. Maka didapatkan hasil dari X tambah Y merupakan bilangan positif dan akibatnya itu P tertutup di bawah operasi star. Baiklah, kita lanjut kepada contoh soal selanjutnya, yang mana di soal jelaskan didefinisikan X pagar dari Y dengan aturan X pagar Y itu sama dengan X ditambah 2Y, dengan X, Y merupakan anggota dari N, atau nilai N di sini kan kita tahu bahwa N itu adalah bilangan bulat positif. Di sini maka nilai N itu 1,2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti di sini kita akan menunjukkan atau membuktikan bahwa pagar ini merupakan operasi biner. Jadi kita pertama jelas bahwa pagar ini merupakan operasi biner yang pada bagian well defined atau terdefinisikan dengan baik karena dari rumus ini tadi 2X tambah Y akan memberi hasil yang positif yang bernilai tunggal untuk setiap X, Y merupakan anggota dari N. Selanjutnya 2X X ditambah 2Y X ditambah 2Y ini akan bernilai akan besar dari 0 apabila X-nya itu besar dari 0 dan Y besar dari 0. Sehingga untuk sembarang X, Y merupakan anggota dari N, jelas bahwa X ditambah 2Y merupakan anggota dari N. Dengan kata lain, N tertutup di bawah operasi pagar. Berarti jelas bahwa operasi pagar ini merupakan operasi biner. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Nadia Nirenza akan menjelaskan mengenai bagian yang D, yaitu tentang semigroup. Nah, kita lihat di sini bahwa definisi dari semigroup yaitu jika G dengan operasi bundar suatu grupoid dan untuk setiap A, B, C anggota dari G, maka berlaku sifat asosiatif. Maka
G dengan operasi bundar disebut semigroup. Nah, dengan kata lain, semigroup ini merupakan grupoid yang memenuhi syarat asosiatif atau yang bersifat asosiatif. Nah, sehingga dalam hal ini pada saat kita akan melakukan pembuktian untuk suatu struktur aljabar yang merupakan semigroup, maka ada beberapa langkah-langkah atau syarat-syarat yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita memenuhi di sini ada 2 syarat, kita juga harus membuktikan terlebih dahulu bahwa himpunan atau suatu struktur aljabar tersebut merupakan himpunan tak kosong. Nah, setelah kita mengetahui, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus membuktikan juga bahwa atau kita harus menunjukkan bahwa himpunan tersebut merupakan himpunan yang tertutup. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dia merupakan himpunan tak kosong dan himpunan tertutup, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus membuktikan bahwa atau menunjukkan bahwa himpunan tersebut bersifat asosiatif. Nah, pada saat ketiganya sudah terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya himpunan tersebut atau suatu struktur aljabar tersebut merupakan semigroup. Nah, baiklah, di sini sebagai contoh, misalkan W adalah himpunan bilangan cacah. Kemudian yang pertanyaannya, selidikilah apakah W bersama dengan operasi tambah adalah semigroup atau merupakan semigroup. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu di sini kita masukkan himpunan W, yaitu W merupakan himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus setelah kita jelaskan tadi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuktikan bahwa himpunan W ini merupakan himpunan tak kosong. Ya, kita dengan cara kita lihat saja salah satu dari anggota himpunan W. Misalnya W itu anggota himpunannya itu 0. Nah, jelas saja berarti dia merupakan himpunan yang tak kosong. Jadi setelah kita mengetahui dia merupakan himpunan tak kosong, langkah selanjutnya kita harus melihat apakah dia memiliki atau bersifat tertutup. Untuk membuktikannya yaitu kita ambil dua unsur atau 2 sebarang himpunan, yang himpunan W 2 sebarang. Yang pertama kita ambil A dan B, di mana A dan B ini merupakan anggota dari W. Nah, kemudian jika ketika kita operasikan A ditambah B, itu hasilnya juga akan merupakan anggota dari W. Nah, anggota dari ini. Jadi kalau dia terbukti maka dia disebut sebagai tertutup. Nah, sini langsung saja kita coba. Kita misalkan dengan 3 dan B kita misalkan dengan 2 nilai yang ada di dalam sini. Kemudian jika kita tambahkan maka hasilnya 5 anggota W. Jadi ini disebut sebagai tertutup. Kenapa? Karena 3 ini merupakan bilangan dari himpunan W, kemudian 2 merupakan himpunan dari bilangan W juga, dan hasilnya juga akan sama, merupakan anggota dari himpunan W tadi. Nah, ketika sudah terbukti bahwa dia merupakan himpunan tak kosong dan juga bersifat tertutup, maka langkah selanjutnya kita harus mengetahui apakah dia juga bersifat asosiatif atau tidak. Nah, di sini untuk membuktikannya kita ambil 3 unsur dari himpunan W sebarang, yaitu di sini kita ambil A, B, dan C anggota dari W. Jika dia memiliki sifat asosiatif tadi, maka kita bikin di sini rumus dari sifat asosiatif. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung merupakan anggota dari W. Nah, jika kita masukkan angka di sini untuk membuktikannya, maka hasilnya nanti 3 ditambah 2 di dalam kurung dan ditambah dengan 1 ini C, hasilnya 6, akan sama dengan hasilnya 2 ditambah B ditambah C ini ditambahkan dengan A, atau 3 ditambah 2 ditambah 1 di dalam kurung, hasilnya akan sama dengan yang 6 di sebelah sini. Maka ini disebut sebagai sifat asosiatif. Jadi
terbukti bahwa himpunan bilangan cacah itu merupakan semigroup karena memenuhi syarat tertutup dan asosiatif. Nah, terima kasih. Baiklah, di sini saya Angel Trijanza akan menjelaskan tentang monoid. Yang dikatakan dengan monoid itu yaitu suatu struktur aljabar dengan 3 operasi biner. Dikatakan monoid apabila suatu semigroup memenuhi unsur satuan atau identitas. Di sini kita tahu sebelumnya semigroup itu apabila dikatakan dengan semigroup bila dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama itu ada tertutup dan asosiatif, dan ada satu lagi yaitu himpunan tak kosong, bahwa suatu struktur aljabar yang merupakan suatu himpunan tak kosong itu yang dikatakan dengan semigroup. Sedangkan kita lihat di sini syarat monoid itu yaitu yang pertama ada tertutup, yang kedua ada asosiatif, yang ketiga ada unsur identitas. Maka yang membedakan monoid dengan semigroup yaitu terletak pada yang syarat yang nomor 3, di mana di dalam semigroup tidak ada diminta untuk menunjukkan unsur identitas, sedangkan di dalam monoid itu kita harus membuktikan unsur identitasnya atau menunjukkan unsur identitasnya. Di sini kita lihat adapun syarat monoid yang pertama itu ada bersifat tertutup, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga ada unsur identitas. Dan kita juga harus membuktikan bahwa himpunan atau suatu struktur aljabar tersebut merupakan struktur himpunan tak kosong. Jadi di sini timbul pertanyaan yang pertama pada syarat yang pertama yaitu tertutup. Bagaimana suatu himpunan dikatakan tertutup? Kita lihat di sini. Kita misalkan ada himpunan G, di mana yang dikatakan tertutup apabila kita ambil unsur sebarang dalam anggota B, misalnya kita ambil unsur atau anggota A kita operasikan dengan unsur B, maka hasil operasi A dengan B itu berada di dalam anggota G, tetap berada di dalam anggota G. Itu maka berlakulah sifat tertutup. Kemudian kita harus menunjukkan dia harus bersifat asosiatif, di mana apabila yang dikatakan dengan asosiatif ini, apabila kita operasikan, di sini kita harus mengoperasikannya terlebih dahulu, yaitu di sini kita harus mengoperasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang pertama kita operasikan A, kita operasikan dengan B, hasil dari operasi A dengan B, maka hasilnya kita operasikan lagi dengan C. Sama dengan kita operasikan lagi terlebih dahulu yang di dalam kurung yaitu B, kita operasikan dengan C, maka hasil operasi B dengan C kita operasikan lagi dengan A. Maka hasilnya jika hasil operasi keduanya sama, antara luas kiri dan luas kanan sama, maka disebut dengan sifat asosiatif. Dan yang ketiga yaitu unsur identitas. Yang dikatakan dengan unsur identitas di sini kita lihat misalnya ada sebuah himpunan G. Himpunan G, di sini kita ambil unsur sebarangnya, yaitu kita misalkan kita ambil unsur A dan E. Apabila kita operasikan A, kita operasikan dengan E, maka sama dengan E kita operasikan dengan A, maka hasil kedua operasi ini hasilnya tetap A. Hasil dari operasi ini hasilnya tetap A. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui himpunan bilangan bulat Z sama dengan 0, min 1, min 2, dan seterusnya, dan 1, 2, dan seterusnya. Terdapat operasi biner perkalian. Di sini kita lihat operasi biner perkalian. Jadi penyelesaiannya, langkah awalnya tadi yaitu kita harus
membuktikan bahwa yang pertama dia memenuhi syarat yang pertama yaitu tertutup. Maka kita lihat di sini yaitu kita ambil unsur A dan B, kita misalkan dengan A yaitu 4, kita ambil dalam anggota Z 4 dan B-nya kita misalkan dengan 2. Kita boleh mengambil unsur sebarang, angka apa saja. Yaitu selanjutnya, maka di sini hasil operasi 4 dikali 2 adalah 8. Maka kita lihat apabila tadi kita ketahui apabila suatu sifat dikatakan tertutup apabila dia tetap berada di dalam lingkaran Z, apabila hasil operasi tetap berada di dalam lingkaran Z. Kita lihat di sini hasilnya 8, maka bisa dikatakan dengan sifat tertutup. Karena 8 ini masih berada di dalam lingkaran Z. Kemudian yang kedua kita harus membuktikan apakah dia bersifat asosiatif, yaitu sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kita lihat di sini, kita ambil lagi unsur sebarangnya, yaitu di sini saya masih mengambil A, kita misalkan dengan 4, dan B 2, dan C 1. Maka di sini juga seperti itu. Maka terlebih dahulu kita operasikan yang di dalam kurung. Di sini kita operasikan terlebih dahulu, yaitu 4 dikali dengan 2, 8. Kemudian dikalikan dengan 1, hasilnya juga 8. Sama dengan 8. Kemudian di sini kita operasikan terlebih dahulu, yaitu B kita operasikan dengan C. Maka 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya 2, kemudian kita operasikan lagi dengan 4. 2 kita operasikan dengan 4, kita kalikan dengan 4, maka hasilnya 8. Maka di ruas kiri, kita lihat ruas kiri hasilnya 8, dan ruas kanan hasilnya 8. Maka bisa kita katakan dia bersifat asosiatif. Kemudian kita buktikan lagi, kita harus menunjukkan bahwa dia merupakan elemen identitas atau unsur identitas. Di mana di sini kita operasikan lagi, kita ambil unsur sebarangnya di dalam himpunan bulat Z ini, kita ambil lagi, kita misalkan unsur sebarangnya A yaitu 4 dan E 1. Di sini juga seperti itu, E1 kita operasikan dengan 4. Maka 4 kita lihat di sini, kita kembali lagi tadi unsur identitas itu apabila dioperasikan A dengan E dan E dengan A, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri atau A. Kita lihat di sini, 4 kita operasikan dengan 1, yaitu 4 kali 1, 4, dan 1 kali 4, 4. Maka ini bisa kita katakan dengan unsur identitas, dikarenakan hasilnya tetap A atau tetap 4. Maka terbukti, himpunan bilangan bulat merupakan monoid karena memenuhi syarat tertutup, asosiatif, dan unsur identitas. Maka itulah yang dikatakan dengan monoid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.